Kalau berada di pintu penguasa ingin mendapatkan proyek, memang jatuh marwahnya. Kalau berdiri di pintu penguasa ingin mendapatkan apa-apa daripada hal keduniaan, memang. Tapi kalau berdiri di pintu ke penguasa untuk menegur dia, untuk menasihati dia, jadi oleh karena cabaran itu berat dan besar ancamannya, maka perbuatan itu adalah sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menegakkan kebenaran. Namun bukan merupakan satu excuse atau keuzuran atau alasan untuk tidak menegur kepada penguasa yang zalim kalau dia berpeluang untuk menegurnya walaupun yang menjadi ancamannya adalah nyawa. Oleh sebab itu Nabi Musa ketika mengatakan saya takut Firaun yang akan menyakiti dan menindas kepada saya, kata Allah, jangan takut, aku bersama dengan kamu berdua. Maksudnya terus pergi, tegur. Tetapi ketika Allah itu menyuruh Nabi Musa tegur kepada Firaun dengan kondisi Firaun yang kejam dan zalim, Allah Subhanahu wa taala beri panduan kepada Nabi Musa. Katanya, idhaba, kamu pergi kepadanya. Maksudnya dia datang. Yakni bukan hanya cakap di luar Nabi Musa, Firaun kejam, Firaun kejam, Firaun kejam. Tak, dia pergi ke Firaun itu. Yang ingin ditegurkan Firaunnya, dia cakap kat luar pasal apa? Pergi datang. Tegur pada dia. Idhaba, pergi kamu. Di sini kita diperintahkan juga untuk menegur para penguasa dengan kita datang. Ya, memang ada ancaman orang itu kalau berdiri di pintunya penguasa dia akan jatuh marwahnya. Kalau tujuan berada di pintu penguasa nak duit, memanglah jatuh marwahnya. Kalau berada di pintu penguasa ingin mendapatkan proyek, memang jatuh marwahnya. Kalau berdiri di pintu penguasa ingin mendapatkan apa-apa daripada hal keduniaan, memang. Tapi kalau berdiri di pintu ke penguasa untuk menegur dia, untuk menasihati dia, untuk membimbing kepada dia, dengan implikasi yang saya sebutkan tadi, manfaatnya kembali kepada orang ramai. Baiknya pemimpin itu baiknya kepada masyarakat, karena tindakannya, keputusannya, kebijaksanaannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat juga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pergi kepada Firaun. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Firaun. Sudah disuruh berkata. Karena teguran itu dengan kata-kata bukan dengan tindakan. Ya, ada kalanya teguran dengan tindakan bagi orang yang mampu mengambil tindakan. Orang tua melihat anaknya salah, maka dia berhak untuk mengambil tindakan dengan memukulnya. Syariat kata begitu. Hadis kata begitu. Bukan saya kata. Bukankah dalam hadis Nabi bersabda, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Pukullah ia kalau tinggalkan sholat di usia 10 tahun. Yang suruh pukul itu Nabi. Itu kan pada perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk pergi kepada Firaun. Kedatangan itu adalah sebagai satu perhatian di dalam adab menegur untuk tidak mendedahkan aib orang yang ingin ditegur. Ya, melainkan bila aib itu terang-terang dan diisytiharkan atau dipublisitikan benda yang mungkar. Ya, maka dalam hal ini teguran pun secara publik juga. Kemungkaran yang dilakukan dengan sengaja secara publik, maka tegurannya pun juga dibenarkan secara publik. Kullun nasi mu'afan illal mujahirun. Setiap orang itu terlindungi marwahnya, kecuali mujahirun, orang-orang yang dia sengaja mendedahkan aib dan kesalahannya. Contohnya orang dia terang-terang depan depan kamera
Dan dia viralkan, tengok dia minum arak contohnya. Macam ni orang tak punya kehormatan. Dia propaganda dengan hal yang mungkar. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Firaun kata-kata yang lemah lembut. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panduan dalam menegur penguasa. Qawlan layyinan. Kata-kata. Layyinan, lemah lembut. Kemudian la'allahu, moga-moga Firaun itu menerima dan insaf. Dalam ilmunya Allah, itu Firaun sudah diketahui tak akan insaf pun. Tapi kenapa Nabi Musa masih disuruh untuk pergi kepada Firaun menasihati, walaupun Allah sudah tahu dan tak akan terima, supaya kita belajar dalam kita menegur penguasa. Ketika ada penguasa daripada kaum muslimin dahulu yang dia silap, salah atau mungkin zalim. Kemudian ada seorang ulama yang menegurnya. Tapi teguran itu kasar dan kaku. Sehingga kata penguasa, pemimpin yang zalim itu mengatakan kepada itu ulama. Katanya, ya Syekh, katanya, Allah mengutuskan orang yang lebih baik daripada engkau kepada penguasa yang lebih zalim lebih daripada aku. Itu pun juga Allah dah suruh kepada orang yang lebih baik daripada engkau tu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun yang lebih zalim daripada aku, katanya, mengatakan faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Firaun kata-kata yang lemah lembut. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun yang lebih baik daripada engkau diperintahkan berkata-kata dengan lemah lembut. Engkau tak lebih baik daripada Nabi Musa dan Harun. Engkau kata kasar dan kaku pada aku. Aku tak lebih zalim daripada Firaun. Bukankah kita dicontohkan hal ini dalam Al-Quran untuk kita mengambil inspirasi daripadanya dan juga menyikapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim ketika menegur? Ya, itu tujuannya, walaupun Allah tahu Firaun tak akan terima. Kemudian dikatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin saja Firaun akan sedar, akan ingat, akan takut pada Allah. Artinya dalam teguran tuh kita mengharap supaya yang ditegur itu boleh terima. Kalimat la'allahu, mungkin saja, harapannya. Jadi orang menegur lepas geram dengan orang menegur ingin mengharapkan dia insaf, beza. Yang akan membezakan nada teguran. Bila tegurannya marah-marah, itu sudah teguran yang dia geram. Tapi kalau teguran itu menginginkan dia berubah, nada teguran itu akan berbeza. Oleh hadza di dalam ayat tadi, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mungkin saja. Bukankah itu Mongol ketika dia menjajah Irak, dibantai Irak itu sehingga menjadi kota mayat karena banyaknya mayat bergelimpangan di Baghdad, sehingga satu wilayah itu tidak dapat dihuni oleh manusia karena bau busuk mayat yang tidak dapat dikebumikan karena pembantaian Mongol pada ketika itu. Tahukah apa yang berlaku kepada Mongol yang membantai kepada orang Islam di Irak waktu itu? Masuk Islam. Apa sebabnya? Perjuangan ulama yang berdakwah kepada penguasa yang pembantai tadi itu. Berubah. Siapa kata tak berubah? Siapa kata tak boleh berubah? Dan dengan demikian, mengatakan kalimat yang benar kepada penguasa yang zalim, itu bahagian daripada jihad, bahkan sebaik-baik jihad, karena ia adalah menjadi satu ancaman kepada yang ingin menyampaikan kebenaran. Maka yang ingin menyampaikan kebenaran dan teguran kepada penguasa hendaklah mengikuti adab-adab dan juga tata cara yang sesuai dengan kedudukannya sebagai penguasa.